Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kami atau saya ingin mengadakan suatu percobaan. Dalam hal ini judulnya adalah peristiwa pengembunan. Peristiwa pengembunan atau peristiwa mengembun. Peristiwa mengembun. Ya, kita sudah tahu yang namanya mengembun, tapi bagaimana prosesnya terjadinya mengembun ini kadang-kadang kita belum tahu. Oleh karena itu pada saat ini saya ingin mengadakan suatu percobaan untuk membuktikan bahwa yang namanya mengembun itu adalah seperti yang ada dalam percobaan ini. Nanti dapat kita ketahui bersama bagaimana proses mengembun itu. Ya. Ada alat-alatnya. Yang pertama ini adalah lepek. Lepek ini sudah untuk alas saja supaya airnya tidak ke meja percobaan. Kemudian ini ada air. Air nanti kita tuang dalam gelas secukupnya. Kemudian ini adalah es batu ya. Ini sudah saya buat sedemikian rupa, artinya tidak terlalu besar bukaannya, maksudnya supaya nanti masuk dalam gelas ya. Kemudian ini gelas ini sebenarnya belum diisi air, tapi ini sengaja sudah saya isi air dan es. Mengapa kok sudah saya isi? Karena untuk membuktikan masalah mengembun ini memerlukan waktu yang agak lama. Oleh karena itu tadi sebelum percobaan ini kita laksanakan, saya sudah mengisi dulu air ke dalam gelas ini, kurang lebih tadi setengah gelas ini, dan sudah saya taruh sebuah bongkahan batu es atau es batu gitu. Dan supaya agak lama di dalam gelas ini, supaya nanti tidak terlalu lama dalam menanti terjadinya mengembun itu. Ya. Nah, akhirnya ini merangkainya sudah jadi. Tinggal menunggu bagaimana nanti indikator atau tanda-tanda adanya pengembunan. Ya. Kita tunggu sebentar. Ini sebenarnya sudah ada tanda-tandanya ya, supaya kelihatan agak jelas. Nanti ya kita nanti sebentar ya, nampaknya sudah terjadi pengembunan, saudara-saudara. Ya, tandanya apa? Tandanya ternyata di luar gelas ini atau di dinding gelas bagian luar ini akan timbul bintik-bintik air. Timbul bintik-bintik air. Nah, bintik-bintik air ini adalah embun. Ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari air yang bercampur dengan es, dan nanti ini akan menguap ya. Kemudian tidak di luar
gelas itu ya dan ada udara. Yang udara itu akan membantu terjadinya embun itu. Ya. Jadi airnya yang ada di dalam gelas itu nanti akan menjadi embun ya ketika sudah bertemu dengan situasi dan kondisi udara di luar gelas. Ya, buktinya apa? Nah, sekarang ini sudah basah. Nah, ini sudah basah di dalam di luar gelas ini atau di dinding gelas bagian luar ini. Basah ini adalah embun. Ya, basah ini adalah embun. Jadi mengembun itu jadinya apa? Mengembun itu perubahan dari zat perubahan dari gas menjadi cair. Jadi perubahan benda gas menjadi benda cair itu namanya mengembun. Jadi benda gasnya ini di luar gelas ini ada udara, nanti akan mempengaruhi terjadinya embun itu sendiri. Ya, jadi cairnya itu mana? Cairnya itu yaitu embun itu. Jadi karena ada es dan air dalam gelas, maka akan terjadi terjadi penguapan. Ya. Penguapan di dalam situasi atau sekitar gelas ini. Ya. Sehingga nanti akan bertemu dengan udara itu akhirnya menjadi embun atau titik-titik air yang ada di luar gelas ini. Dan ini sudah basah, ini tangan saya sudah basah ini ya, karena ada titik-titik air yang namanya embun. Nah, ini sudah kelihatan ya. Karena titik-titik kecil sehingga tidak begitu kelihatan. Ya. Itulah saudara-saudara percobaan masalah terjadinya mengembun. Ya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah tahu bahkan merasakan mengapa pagi-pagi hari misalnya tidak ada hujan, kok rerumputan itu basah misalnya. Nah, itu adalah yang namanya mengembun. Jadi ada benda gas yang ada di sekitar kita, lalu berubah menjadi cair, itu mengembun. Benda gasnya itu apa? Benda gasnya itu ya udara di sekitar kita itu. Ya, itu mengembun. Bahkan kalau kita melihat yang lebih luas lagi, itu terjadinya hujan itu sebenarnya adalah embun yang sangat besar. Nah, jadi hujan itu kan karena ada penguapan dari beberapa tempat yang ada airnya gitu, seperti di laut misalnya, atau di daerah-daerah yang mempunyai genangan air cukup luas itu menguap, lalu semakin ke atas semakin mendapatkan suatu udara yang dingin. Akhirnya akan terjadi titik-titik air di atas sana, dan titik-titik air yang jatuh ke bumi itulah yang namanya hujan. Itu kalau embun itu kita ketahui yang lebih besar lagi. Nah, itu seperti hujan itu.
Ya, saya kira itu saudara-saudara yang bisa kami sampaikan dalam percobaan ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita, terutama prosesnya menjadi embun itu, dan terutama lagi bagi mereka yang memang belum mengetahui. Tapi kalau yang sudah mengetahui ini suatu istilahnya mengingatkan saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf atas kekurangan saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.